Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena limpahan rahmatnya kita dapat berkumpul pada sore hari ini. Yang terhormat Ketua Pemuda Umbul Harjo dan teman-teman pemuda dari Desa Umbul Harjo. Pada kesempatan sore kali ini, saya akan memberikan pidato dengan bertemakan yang sangat penting bagi demokrasi kita, yaitu adalah pemilu. Pemilu adalah suatu peristiwa di mana kita menggunakan hak dan tanggung jawab kita untuk memilih wakil rakyat dan menentukan masa depan bangsa kita. Hadirin yang saya hormati dan saya banggakan, pada saat kita ingin menggunakan hak dan tanggung jawab kita harus melihat program kerja dan visi misi dari setiap calon yang akan kita pilih. Janganlah kita memilih calon dari popularitasnya dan kekayaannya saja, karena itu tidak akan menjamin masa depan dan kelangsungan demokrasi bangsa kita, yaitu adalah bangsa Indonesia. Ketika kita ingin memilih dan ingin menggunakan hak kita juga harus pintar-pintar untuk memberikan hak kita. Jangan sekali-kali kita menerima uang suap dari setiap calon. Contohnya adalah seperti serangan fajar. Jadi, ketika kita menerima suap dari serangan fajar tersebut, mungkin kita akan diuntungkan pada saat itu juga. Oke, mungkin kita dibayar dengan sedikit, mungkin hak kita dibayar dengan harga 100.000 untuk memilih calon tersebut. Kita mungkin diberikan 100.000, tapi bila calon tersebut menjadi atau terpilih untuk wakil rakyat, dia bisa jauh lebih buruk dari penyuap, yaitu akan bisa menjadi korupsi. Mungkin yang 100.000 yang Anda dapatkan, 1 juta yang Anda dapatkan akan hilang oleh korupsi yang dilakukan oleh wakil tersebut. Jadi kita harus pintar-pintar memilih hak dan tanggung jawab kita. Baiklah teman-teman dan para hadirin yang saya hormati, jadi banyak juga orang yang tidak tahu program dan visi misi dari setiap calon. Jadi mereka asal memilih atau asal-asalan untuk memilih calon. Padahal hal itu sangat berbahaya bagi demokrasi kita. Itu dapat menurunkan kualitas demokrasi kita. Dan banyak juga orang yang ketika tidak tahu memilih siapa, mereka tidak mencoblos atau malah mencoblos semuanya, jadi akan menjadi suatu peristiwa, yaitu peristiwa golongan putih. Oke, jadi peristiwa golongan putih sendiri ada dampak yang paling sangat berbahaya, itu adalah legitimasi pemerintah akan sangat menurun atau sangat melemahkan legitimasi pemerintah. Jadi dengan siswa legitimasi yang sangat rendah akan menuju ke lab membuat, karena sudah ditunggu oleh contohnya seperti ini. Jika untuk persiapan pemerintah sangat melemah, jadi tidak ada suara yang mencukupi untuk masuk. Ketika calon tersebut terpilih, mungkin calon tersebut tidak akan sepenuhnya mewakili suara rakyat. Jadi ada ketidakpuasan dari diri kita sendiri atau dari orang lain, sehingga bangsa kita akan terancam masa depannya. Dan saat kita pemilu, banyak sekali berita yang mendukung atau bahkan yang bohong lah istilah, untuk memprovokasi kita agar tidak memilih calon-calon yang
akan dipromosikan tersebut. Contoh seperti ini. Ada seorang calon yang dia itu difitnah, mungkin dari calon lain lah atau apa, agar dia bisa tidak ada saingan, jadi dia dengan mudah untuk mendapatkan posisi. Jadi dengan kita sebagai warga negara Indonesia, yaitu masyarakat yang mengikuti pemilu, jangan sekali-kali kita percaya dengan berita bohong. Kalau ada berita, kita harus saring terlebih dahulu. Jangan lupa untuk menyaring, karena jika yang difitnah itu jika yang difitnah adalah orang yang benar-benar berdedikasi tapi masih tidak terpilih, ya itu mungkin kita menjadi kasihan lah. Dia sudah berdedikasi tapi malah tidak terpilih. Dan yang terakhir adalah pada saat kita pemilu, mungkin pilihan kita dengan orang lain berbeda. Ya, saya tahu mungkin kita berpikir bahwa kita mungkin berpikir bahwa pilihan kita yang paling tepat, tapi belum tentu tepat di mata orang lain. Jadi di situ adalah peran toleransi kita dengan orang lain untuk memilih calon yang mereka pilih masing-masing. Kita memilih dengan program kerja yang cocok dengan menurut kita cocok, dan visi dan misi yang jelas dari setiap calon. Jadi jika ada perbedaan di antara kita harus saling toleransi, tidak boleh saling menghakimi, apalagi saling mengancam untuk memilih, itu sangat tidak boleh. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ingin berpesan untuk keberlangsungan pemilu kali ini agar berjalan lancar dan tentunya tidak ada suatu halangan apapun. Saya ingin berpesan, gunakan hak dan tanggung jawab Anda dengan sebenar-benarnya, karena ini akan mempengaruhi masa depan bangsa kita sendiri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.